Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Abu ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit min al-a'mal. Radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala al-mautu wal ghusl. Kematian dan memandikan. Mati dan memandikan orang yang mati. Fa idza matal abdul muslimu, maka apabila telah mati siapa seorang hamba yang Islam, yang muslim, wa tahaqqaqa mautuhu, dan nyata apa kematiannya, sudah jelas pasti matiannya. Karena ada kejadian dikira mati, sudah dimandikan, dikafani, ternyata ini mati suri. Secara zahir terlihat kaku, bahkan tidak bernafas, tapi di balik dadanya, di kedalaman jantungnya masih ada denyut kehidupan yang tersembunyi dari pandangan zahir manusia, bahkan mungkin medis ya. Setelah dikuburkan ternyata ada ketukan suara dalam kubur, tok 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 tuk 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 tuk. Digali, orang yang mendengarnya rame-rame, ini hantu atau apa. Setelah digali masih terlihat ada getaran itu, mungkin hidup ya. Setelah dibuka ya ternyata hidup, meskipun sudah sebagian tubuhnya dimakan belatung, tapi hidup terselamatkan. Setelah diperiksa lagi secara medis ya mati suri ya, bahasanya orang awam, mati hidup lagi kan gitu ya. Fayambaghi, maka seharusnya al-akhdhu fi tajhizihi, memulai melakukan persiapan ya. Al-akhdhu fi tajhizihi, mulai melakukan fi tajhizihi, dalam persiapan kematiannya. Apa persiapan menyambut kematian itu? Ila qabrihi, ke kuburannya. Atau tajhizihi, persiapan al-abdul muslim itu ila qabrihi, kepada kuburannya, bi ghuslihi, dengan memandikannya, wa takfinihi, dan mengkafaninya, wassalati alaihi, dan mensolatinya. Wa yanbaghi, dan seharusnya an yura'i, merawat, fi dzalika, tentang tajhizul janazah itu, persiapan merawat mayit yang hamba Allah yang muslim dan sudah mati itu. Dengan apa merawatnya? Al-ittiba, atau yura'i al-ittiba'ah ya, yura'i al-ittiba, merawat, atau an yura'a, dirawat dalam proses persiapan jenazah itu apa? Ittiba, mengikuti sunnah Nabi, bagaimana caranya memandikan, bagaimana caranya mengkafani, bagaimana cara mensolati sesuai sunnah Nabi. Jangan sampai ada solat jenazah ada sujudnya misalnya kan ya. Ditanya masih pakai alasan, sholat jenazah kok ada sujudnya, dosanya terlalu banyak. Kemarin sempat viral di media sosial, ada petugas Satgas Covid-19 mensolati orang yang meninggal dunia dengan dugaan Covid-19, tapi ada rukuknya. Sebagian orang sudah macam-macam komentarnya. Teman saya mentahqiq, dia buka-buka kitab, tunggu dulu, jangan-jangan ada. Betul, ternyata dalam mazhab Hanafi ada rukuknya. Salat jenazah itu ada rukuknya. Jadi tidak boleh kita membuli, tidak boleh kita kemudian apa itu kok ada salat pakai rukuk, salat jenazah pakai rukuk. Ternyata ada qaul indal ahnaf ya. Ini kalau orang luas mazhabnya ya, dia akan berhati-hati, tidak sembarangan. Wal akhdhu bima warada, dan mengambil pada keterangan warada yang datang apa ma itu fi sunnatin nabawiyah, dalam ajaran Nabi, sunnah Nabi,
bagaimana praktek Nabi mengantarkan jenazah, mensolatinya. Wa yanbaghi, dan seharusnya an yu'lama, diberitahu, bimautihi, dengan sebab kematiannya, ahluhu, siapa keluarganya, wa aqaribu, dan keluarganya dan kerabatnya, wa jiranu, dan tetangganya, wa ashabu, dan sahabat-sahabatnya, temannya, wa ahlul khair was salah, dan orang-orang yang baik dan orang yang saleh, liyad'u lahu, agar mendoakan mereka semua kepada orang yang mati itu, wa yatarahamu, dan mendoakan rahmat, Allahumma arham fulan, ya, alaihi, atasnya, wa yashhadu, dan menyaksikan mereka atau menyaksikan dengan cara as-salat ala janazatihi, salat jenazahnya, bentuk persaksian kita ini ahlul khair. Kalau begitu pengumuman ampun artikel itunya, itu berarti ada tuntunannya dalam agama, sehingga petugas yang biasa mengumumkan kematian itu ditakuti. Mantre kufuran, mun la ustaz, amin, mantre kufuran, sampai orang yang bercanda itu pun panjenengan pengumuman ngetek malolo Ustaz. Kalau Pak sampean yang pengumuman, khawatir terus siapa ini, karena menteri kuburan sedang menyebut. Wa yustahabbu, dan disenangi, ini berarti anjurannya ulama, ini ijtihadnya ulama, liman balaghahu mautu akhihi, dan dianjurkan, disenangi bagi orang yang sampai kepadanya informasi kematian saudaranya yang muslim, al-muslim. Bagaimana orang yang dengar kabar saudaranya sudah meninggal dunia? An yakula, hendaknya dia berkata. Ini kalau ada orang dapat kabar saudaranya meninggal dunia, hendaknya dia berkata bagaimana? Ini ba'dal istirja, berkata setelah mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka berkata doa, Allahumma ij'al kitabahu fi 'illiyin, ya Allah jadikanlah buku catatannya termasuk golongan 'illiyin, orang yang tinggi amal ibadahnya. Waktubhu indaka, dan catatlah dia itu di sisimu ya Allah, minal muhsinin, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Wakhlufhu fi ahlihi, dan berilah ganti yang baik pada keluarganya. Kalau punya anak, keturunan, generasi yang baik yang menggantikan si mayit ini. Fil ghabirin, termasuk golongan orang-orang yang tertinggal. Maksudnya apa? Ada gitu loh. Kalau si fulan mati, yang tertinggal siapa? Ya keluarganya, anak-anaknya, kan gitu yang tertinggal. Tak nurok mati. Maka ada istilah orang yang meninggal dunia itu disebut dengan al-faqid, sekailang. Ya. Yang merasa kehilangan, ya kita yang masih hidup. Maka nisbah orang yang sudah meninggal dunia dinisbatkan dengan mereka yang sudah mendahului, ya, kita ini masih tertinggal di dunia. Seperti orang berjalan, ada yang sudah sampai pada terminal menuju tahapan terakhir, ya, pemberhentian terakhir, mahsyar. Terminalnya di mana? Di barzakh. Nah, kita masih tertinggal di dunia. Setelah perjalanan alam ruh di mana? Pertama adalah alamul dzarri. Kemudian dari alam dzar ini, dari generasi ke generasi melalui proses genetika turun temurun, ya, sampailah kepada kandungan ibu. Ya, dalam kandungan ibu ada perjalanan 9 bulan, rata-rata 9 bulan. Yang kedua, ketiga ke dunia. Nah, sekarang kita masih di dunia. Nah, ketika orang-orang yang telah mendahulu kita sudah pada tahapan yang keempat, alam barzakh, kita masih tinggal di dunia. Nah, ini al-ghabirin, kita yang masih tinggal di dunia ini. Mereka sudah mendahuluinya. Waghfir lana, dan ampunilah kami ya Allah, walahu, dan kepada dia yang mati. Kita mohon ampun dan doakan yang mati juga diampuni. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wa yad'u lahu, dan doakan kebaikan untuknya.
Wa yuthni alaihi, dan pujilah dia bil khairi, dengan kebaikan. Masya Allah, si fulan ini waktu hidupnya begini. Jangan ceritakan kebaikan, keburukannya. Ini hati-hatilah. Demi untuk menghindari omongan jelek, ulama kita, kiai-kiai kita cerdas. Mulai dari proses memandikan jenazah, mempersiapkannya dengan mengkafani sampai memikulnya, kemudian kita mengiringnya sampai ke pemakaman, penggalian, sampai pemakaman, sampai doa di sana, disertai dengan zikir la ilaha illallah, sehingga tidak ada kesempatan untuk ngomong. Mau ngomong, orang pada zikir semua, ikut zikir. Coba diam-diam, masih mati-matian, nyeletuk. Tapi kalau semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, kapan kesempatan mau berghibah? Sementara lisannya sibuk dengan tahlil. Nah itulah. Sementara orang yang tidak paham, Rasulullah tidak mengajarkan, salafus saleh tidak memberikan contoh, berarti tidak ada. Langsung dikatakan tahlil pengiring jenazah bid'ah. Faqad qala alaihi salatu wassalam, maka sungguh telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, udhkuru, sebutlah oleh kamu sekalian, mahasina mautakum, kebaikan-kebaikan orang mati kalian. Jadi memang dianjurkan, ini perintah Nabi, perintah agama. Kalau ada orang mati, ceritakan kebaikannya. Wa kufu an masawihim, dan tahan dirilah kamu sekalian, cegahlah diri kamu sekalian dari menyebut keburukannya. Jangan ceritakan keburukannya. Sarah gelo. Tantaretan saksa ini kaki saya mati, raja utang engki. Terus gimana kiai kalau kemudian orang ini sudah jelas tanpa diumumkan, pada tahu selama hidupnya tidak pernah sholat, berjudi, membunuh orang, berzina. Sudah. Pengetahuan kita bahwa orang ini adalah orang yang jelek kelakuannya semasa hidup sudah cukup, tidak usah diiklankan ya. Al-i'lan, pengumuman. Ini saya mati tukang judi. Saksi jangan usah begitu. Sudah. Kalau perlu tarahumu ini, nanti sapora. Mik bola beda kesempatan bagus. Tak temu orang. Mungkin boleh jadi detik-detik terakhir ada proses yang membuat dia masuk rahmatnya Allah. Nah, begitu kan lebih baik. Atau diam kalian, diam. Wala yanbaghi al-ifrat, dan tidak seharusnya berlebihan fi tsana'i, dalam pujian. Boleh memuji, dianjurkan memuji, tapi jangan berlebihan ya. Ada orang, ini orang biasa-biasa yang punya salah dan punya kebaikan, tapi kemudian karena ini kepentingan sesuatu, kepentingan apa dan semacamnya, dilebih-lebihkan. Ini si fulan adalah, dipuji sudah setinggi langit sampai melampaui batas. Wal mujazafah, tidak seharusnya mujazafah, mengambil resiko. Fihi, dalam pujian itu jangan sampai berlebihan dalam pujian dan mengambil resiko. Bima yuqi'u fil kidhib, dengan perkara yang menjatuhkan dia dalam kedustaan. Bolehlah memujinya, tapi jangan sampai pujian yang berlebihan sehingga mengambil resiko bohong. Tantaretan fulan enggak dinto, kio dien bisa ngeper. Wali pula ni. Padahal tidak ada orang tahu dia pernah terbang ni. Ini enggak keramat. Ini enggak wali Allah ni enggak. Berarti kan saya ngocak la ya'riful wali illa al-wali. Engkau wali kan. Dia pengumuman dirinya sendiri kan gitu. Dah usahlah, dah usah begitu. Cukup ni. Ini orang soleh, ini orang baik. Seingat saya suatu hidup, dia kalau silaturahim pasti membawa sesuatu, memberikan makanan, oleh-oleh apa. Sudah yang diketahui. Ini sampai waduh hebat sudah. Wa ma yuqaribu, dan sesuatu yang mendekatinya. Jangan berlebihan. Fanatik yang berlebihan sampai kemudian menceritakan sesuatu yang dusta. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توكلوا على الله